Oke, selamat sore Mas. Nggih, selamat sore. Ya, perkenalkan dulu ini dengan siapa dan ini alamatnya di mana Mas? Nama saya Arif Mubarok, alamat saya di Kaliwadung, Genteng, Banyuwangi. Mas Arif ini usaha budidaya ulat Jerman, ya Mas nggih, ya? nggih. Ya. Ini sudah berapa tahun Mas? Kurang lebih 3 tahun, Mas. 3 tahun. Itu gimana Mas dulu ceritanya? Kok bisa tertarik usaha budidaya ulat Jerman Mas? Awalnya itu ya, saya kan dulu budidaya ayam petelur. Ya. Sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi ini saya bisa berkembang, ayam saya habis itu kena pandemi COVID-19. Ya. Habis itu harga telur sama harga pakan benar-benar nggak balance, akhirnya bangkrut Mas saya. Terus cari-cari alternatif usaha apa, bingung. Akhirnya lihat-lihat di referensi YouTube gitu Mas. Akhirnya nemu di YouTube itu budidaya ulat Jerman. Waktu itu banyak budidaya tapi kok saya lihat pasar itu nggak ada yang jelas gitu Pak. Jadi saya cari terus di YouTube, tanya-tanya temen gitu Mas. Akhirnya nemu pasar yang jelas, yang mau nampung dengan harga yang pasti, berapapun itu. Terus saya kejar ke daerah Malang Mas, Malang, Jawa Timur. Setelah di sana akhirnya saya pelajari kontrak-kontraknya, mainnya gimana, panenannya, proses panen gimana, pembayarannya gimana, jelas semua Mas. Akhirnya saya ikut budidaya ulat Jerman di PT Multi Cahaya Dinarto, Malang. Malang ya? Iya. Ya. Nah, dari budidaya itu kan Mas berarti kosongan ya, nggak ngerti apa-apa soal ulat Jerman. Bener, nol. Itu belajarnya berapa bulan itu Mas waktu itu? Waktu itu dengan ilmu dasar yang dari sana itu sekitar belajar itu 3 bulan. Tapi kita masih menemukan kegagalan terus Mas, nggak bisa panen. Mati terus ulatnya yang mati. Kalau kumbahnya enggak, kumbahnya tetap hidup sampai setahun waktu itu. Akhirnya kita belajar terus Mas, nyari metode yang pas. Ternyata ulat Jerman ini kan harus teknik budidayanya harus cocok sama udara suhu di tempat gitu Mas ceritanya. Gitu. Jadi kita mencari terus budidaya caranya gimana biar bisa cocok sama suhu di sini gitu Mas. Biar panen juga maksimal ya Mas? Iya, bisa panen maksimal. Berarti waktu itu kesulitan mengkondisikan antara dulu kan indukannya di Malang dengan di Banyuwangi berarti ya Mas? Iya, termasuk itu juga. Itu dukanya di situ waktu itu. Terus akhirnya setelah menemukan formula yang pas yang ada di tempat ini itu kisaran sudah berapa bulan itu Mas? Waktu itu kita 1,5 tahun itu gagal panen Mas. 1,5 tahun. Soalnya gini Mas, kita nyoba nyoba teknik budidaya baru misalnya ya. Iya. Itu kan hasil dari teknik budidaya yang baru tadi, hasil bisa dilihat hasilnya kan setelah 3 bulan. Jadinya 3 bulan bisa panen enggak gitu loh. Kalau enggak bisa kita ganti lagi tekniknya. Cari lagi, dipola lagi. Setelah itu kan jarak 3 bulan lagi. Jadi putaran 3 bulan itu hampir pokoknya 1,5 tahun Mas. Baru bisa menemukan cara yang pas di suhu di tempat saya. Berarti intinya kuliahnya itu 1,5 tahun ya Mas? Kuliah Jerman. Iya, secara autodidak itu Mas. Nggak ada guru, nggak ada apa. Cuman referensi di YouTube sama teman-teman budidaya di Malang, sama gudang juga kita tanya terus. Ya. Nah kalau yang di Banyuwangi sendiri berarti baru Mas ini yang budidaya? Dulu Mas Doni ya? Dulu sebelum saya itu ada Mas sebenarnya di daerah Berasan Muncar, Banyuwangi. Ya. Daerah sana. Ternyata saya cari di sana nggak ada. Mungkin sudah tutup mungkin. Akhirnya saya sampai ke Jember pun nggak ada. Akhirnya sampai ke Malang itu ceritanya. Yang lihat video ini belum tahu apa sih itu ulat Jerman itu seperti gimana Mas? Bisa dikasih contoh? Ini ya. Ulat Jerman ini semacam apa ya? Serangga sejenis sama ulat. Kalau bentuknya sama dengan ulat
Hongkong, ulat kandang, Mas. Cuman bedanya ulat Jerman itu besar, sekitar usia panen, ukuran panen itu panjang 6 cm, Mas. 6 cm. Jadi seperti ini ya Mas ya. Iya. Ini teman-teman. Ini ukuran panen. Ukuran panen. Nah ini, mudah-mudahan kelihatan ya di seperti ini. Ini nggak bau loh teman-teman. Nggak bau. Kotoranmu kering. Dan juga nggak kotor teman-teman. Dan nggak berbulu ya Mas ya? Nggak berbulu. Kayak seperti ulat-ulat lokal ini. Ulat Hongkong, ulat kandang sama bentuknya kayak gini Mas. Cuman dia kecil. Paling kecil gitu ulat kandang, agak besaran ulat Hongkong, ini paling besar ulat Jerman. Ulat Jerman ini digunakan untuk apa sih Mas? Kok harus dibudidaya Mas? Untuk Mas, kalau di lokalan, maksudnya di lokalan kita itu untuk pakan ikan-ikan predator hias, kayak misalnya arwana gitu Mas. Terus ikan koi. Bisa juga cana. Ya. Terus reptil-reptil hias itu kayak tekek, apa namanya itu Mas? Bunglon gitu ya? Ya bunglon, tapi tekek yang warnanya putih-putih itu Mas, tekek apa namanya nggak tahu aku. Ya itulah ya. Reptil-reptil hias itu, bunglon bisa. Ya. Kalau di ikan, udah pernah nyoba itu di ikan koi. Waktu itu ikan koi temen saya itu sering jamuran Mas, di apa namanya, alisnya ikan itu sering keluar jamur. Ngobati pun susah diobati. Akhirnya coba tak kasih ulat ini terus tiap hari. Hilang Mas. Hilang dengan hilang. Jadi jamur di anunya hilang, terus warna ikannya itu lebih terang. Lebih terang. Nah itu teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang budidaya koi juga bisa coba pakan yang ada di sini ya Mas ya. Iya, coba. Ya, di sekitar Banyuwangi nanti bisa langsung hubungi Masnya. Nanti nomornya saya sertakan di bawah deskripsi atau di bawah video teman-teman. Tuh. Oke Mas, kita balik lagi ke budidaya ulat Jerman ini Mas. Nah selama menggeluti bisnis budidaya ini Mas, itu suka dukanya di mana Mas? Susahnya ya kalau sekarang sih saya anggap lewat ya Mas. Masalahnya masa-masa kritis saya, misalnya kayak ulat-ulat mati, alhamdulillah nggak ada di kandang saya. Wis melewati masa-masa itu Mas. Kita sekarang masa-masa pengembangan. Kalau dulu suka dukanya itu ya di kematian ulat itu Mas. Ketika kita pelihara, ditunggu 2 bulan, udah tinggal 1 bulan mau panen, tewas semua. Itu suka dukanya. Pernah seperti itu? Pernah seperti itu waktu itu. Bahkan 1 kandang gitu Mas. 1 kandang? 1 kandang waktu itu. Tapi lumayan juga pengorbanan. Lumayan. Wis pakai sip. Tapi sekarang kan udah enggak ya Mas? Udah, sekarang alhamdulillah bisa panen full terus. Nah waktu itu Mas, kok memutuskan, biasanya kan kalau pengusaha yang ibaratnya mentalnya masih suka down, iya, itu kan udah berhenti aja lah gitu ya. Ini kok melanjuti mindset kok harus terus gitu loh Mas? Saya mikirnya gini Mas, saya lihat kontrak ini Mas, kontrak ulat Jerman ini, paling enak itu masalah pemasaran, kita dijamin itu yang saya pertahankan sampai sekarang ya? Iya, makanya waktu itu masih gagal, tapi tetap kita masih cari cara terus bisa hidup Mas. Soalnya saya itu senengnya sama kontraknya gitu Mas. Kontraknya kan sekali seumur hidup itu Mas. Iya. Nggak kayak misalnya kayak budidaya cacing. Nah, budidaya cacing itu kan kontraknya sekali, tapi setahun sekali dia perpanjang. Ada perpanjangan. Soal harga juga ditentukan, kan nggak naik turun. Patokan harga kan 30 di sana. Pasti ya. Pasti. Jadi kita pelihara itu kan enak Mas ngitungnya. Kita mau hasil berapa? Kan tinggal mengalihkan saja. Oke. Nah Mas, mungkin ada pemula yang tertarik ingin membuka usaha juga budidaya ulat Jerman. Di sini juga membuka mitra nggak Mas? Iya Mas. Kita masih membuka mitra selebar-lebarnya. Soalnya di Banyuwangi ini masih jarang Mas budidaya ulat Jerman.
Ada pun mungkin kecil-kecil, itu pun juga bingung jualnya kemana, gitu ya. Kalau ini udah pasti ya, Pasti Mas, kalau ikut seperti kita ya pasti, pasti karena ada panen. kontraknya ya. Soalnya ada MOU, Iya. Sama sama PT, PT besar Multicahya Malang itu. Dan mungkin biasanya kalau ingin budidaya itu yang dipersiapkan apa, Mas? Sedikit aja. Nomor satu, Mas, niat. Ya. Nah, Nomor pasti. dua, selanjutnya ya kita harus menyiapkan kalau itu pemula itu kotak, Mas. Soalnya kotak kayak gini ini kan, misalnya kayak gini, Ya. ini kan nggak bisa sebentar jadi, harus butuh proses lama ya, Mas. Kalau jumlah banyak kan gitu. Iya. Sedangkan satu paket kan membutuhkan kayak gini, kotak kayu 40-60 ini sekitar 150 kotak minimal. Minimal ya. untuk pemula Satu ya. paket. Satu paket kan isi 50 kumbang tadi itu. 500 kumbang. 500 kumbang. Jadi kalau misalkan bermitra ke sini itu belinya belum ada kotaknya berarti, Mas? Belum. Kotaknya buat sendiri berarti? Iya. Paketan dari sana itu cuma dapat kotak Kumbangnya satu. Oh, kotak satu. Kotak satu, dalamnya ada jaringnya itu toh, Mas. Bagi yang minat nanti bisa hubungi Masnya, nomornya di bawah video ini karena Masnya ini sudah panen berkali-kali nih kelihatannya. Alhamdulillah. Makanya udah bertahan hampir 3 tahun nih, Mas ya. 3 tahun. 3 tahun. Untuk prospeknya ke depan gimana, Mas? Kalau Mas melihatnya? Prospek ke depan insya Allah bagus, Mas. Soalnya lihat pasarnya di gudang. Yang saya tahu kan cuma di gudang Malang, Mas. Kalau di gudang Bekasi saya nggak tahu. Kalau setiap saya kirim gitu pasti kekurangan, Mas. Si ulat Jerman ini itu buat masih dikirim ke Bekasi. Oh. Gitu, Mas. Oh, enggak dijual ke luar negeri, Mas? Kalau jual luar negeri mungkin prosesnya di Bekasi. Saya nggak gitu. pernah tahu. Kalau yang punya PT itu Pak Jeffrey itu bilangnya ekspor. Tapi proses ekspornya itu saya belum pernah ke Bekasinya belum tahu. Oke. Belum pernah ke sana. Ya. Oke, Mas, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Oke. Terima kasih kesempatannya yang sudah berkunjung di channel kita Jaring Usaha. Oke. Semoga usahanya tambah lancar, sehat selalu. Nanti Amin. kita bisa konten lagi ke depannya. Siap. Dan semoga ada rezeki dari channel kita. Pokoknya kita terbuka lebar lah kalau siapapun yang mau lihat-lihat, mau cari referensi ke ulat Jerman, datang ke sini aja nggak apa-apa. Nah, itu teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk video kita kali ini. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.